Tadi saya katakan ketika Bapak Ibu tidak paham ya, just feel free to let me know ya, feel free to ask apa yang belum paham. Oke, satu kali lagi kelas kita ini ya atau soal-soal yang kita bahas hampir 100% berhubungan dengan PCK ataupun SJT ya, PCK, SJT, UP, PPG bahasa Inggris. Di sini saya bacakan aja Bapak Ibu ya, tips mengerjakan soal UP PPG bahasa Inggris ya. Yang pertama itu kita baca kalimat terakhir. Kalau dia terdiri dari beberapa kalimat, kita baca kalimat terakhir dan kita maknai. Nah, kita harus paham sebisa mungkin kita paham kalimat terakhir dan kita coba telaah inti dari pertanyaannya apa. Oke. Lalu di sini nomor 2 saya katakan ya, perhatikan kata kunci yaitu yang dari kalimat terakhir. Lalu kata kunci itu kita hubungkan lagi dengan konteksnya, konteks soalnya, ya. Contohnya di sini ya. Nah, ini kan kalimat terakhirnya Bapak Ibu ya. Ini kalimat terakhirnya. Di sini bisa kita cari kata kuncinya, lalu kata kunci yang ada di sini bisa kita padukan, kita integrasikan dengan narasi soal di sini. Ya, berdasarkan itulah kita mencari ya jawabannya. Seperti itu ya. Ya, di sini saya tuliskan perhatikan konteksnya. Lalu ada juga tips eliminasi. Jadi ada beberapa tips ya dan teks yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan soal-soal ya SJT, PCK, UP, PPG. Seperti itu Bapak Ibu. Apa maksudnya tips eliminasi? Ya, ini ada hubungannya juga dengan logikanya. Ya. Apakah jawabannya itu logik atau tidak? Seperti itu. Oke, tentu hal ini bisa kita terapkan dengan latihan soal. Ya, dalam hal ini kita akan membahas soal-soal tryout pertama ya, teman-teman. Jadi ada nanti 2 kali tryout, yang kedua 60 soal. Nanti mudah-mudahan di tryout kedua ya Bapak Ibu bisa mendapat hasil yang lebih baik ya. Kita masuk soal nomor 1 teman-teman, soal-soal PCK ya. SJT, UP, PPG bahasa Inggris. Kita lihat ya, di sini ada terdiri dari 2 kalimat Bapak Ibu ya. Maka kita lihat kalimat yang terakhir. Ya. Which assessment method is most suitable for evaluating students' progress ya, in taking responsibility for this learning. Ya, berarti yang ditanya adalah metode yang terbaik, yang paling cocok ya untuk mengevaluasi progresnya. Oke, lalu kita perhatikan di sini teman-teman. Ini akan membantu kita. Ya. Jadi ingin mengevaluasi apa? Miss Mike ya, is planning activities to assess the development of learners autonomy. Ya, kalau tadi di sini kata kuncinya metode yang terbaik atau intinya metode apa, maka di sini ingin mengakses apa, mengevaluasi apa kata kuncinya Bapak Ibu? Mengevaluasi apa di sini? Mengevaluasi atau mengevaluasi siapa? Apa sini kata atau frasa kunci di sini? Kata kunci atau frasa kunci. Kalau frasa itu gabungan beberapa kata Bapak Ibu ya. Silakan, ya bebas saja Bapak Ibu ya mengeluarkan pendapat. Bagaimana kita mempersempit ini? Ya? Planning activity. Belum dapat. Learning autonomy. Ya. Learner autonomy. Ya, benar. Autonomy. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Yes. Nah, jadi kalau sumpamanya gini teman-teman ya, sumpamanya Bapak Ibu tidak paham itu apa autonomi, ya kita sepadankan aja dengan kata yang pernah kita dengar, kata otonomi daerah gitu ya. Kan ada otonomi daerah, biasanya itu saling berkaitan. Oke, jadi otonomi itu otonom, kehendaknya sendiri. Ya. Jadi ini ada juga hubungannya dengan sesuai dengan karakter peserta didik gitu. Seperti itu teman-teman ya. Maka narasi autonomi ini terdapat di opsi yang mana? Berdasarkan pengertian yang saya jabarkan sedikit tadi.
Silahkan temukan jawabannya. Oral. B. An oral presentation. Share where students share their favorite English. Ya, ini yang berhubungan yang dengan otonomi itu Bapak Ibu. Iya. Berarti yang sesuai dengan kehendak mereka, keinginan mereka, karakteristik mereka. Ya, jadi seperti itulah ya teman-teman ya, menganalisa. Jadi kalau kita nanti sudah terbiasa melakukan langkah-langkah seperti itu, maka selanjutnya itu akan lebih cepat prosesnya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Ya. Di sini kalimat terakhirnya ya, kita perhatikan baik-baik. Related to the high school learner's life, the basic competence to be achieved in this instructional process. Ya. Berhubungan dengan ya, kehidupan pelajar tersebut. Ya. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, to be achieved. Ya. Maka selanjutnya kita baca di sini ya. A teacher introduces a topic to develop what? To develop positive values of life and character. Oke, using ini nomor 1 dan ada nomor 2. Itu ya. Ini linguistic elements ya, berarti tentang linguistik atau language. Ya, ini juga masih berhubungan dengan language ya. Lalu kita coba lihat di sini Bapak Ibu ya. Assessing the student's mastery of a song in English. Oke, teman-teman. Tadi ada saya katakan salah satu tips dan triks itu adalah ya, bisa menggunakan tips eliminasi. Logika enggak? Seperti itu ya. Logik tidak. Nah, ini kan dalam konteks belajar bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Menilai ya, kemampuan pemahaman murid-murid of a song in English. Nah, oke, coba kita lihat yang lain ya. Identifying the rhythm and rhyme of a popular song, understanding the textual structure of a popular song, evaluating the profit of introducing a song in English classes, atau interpreting the linguistic elements of a song. Nomor 2. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau dikatakan menilai penguasaan murid-murid terhadap lagu itu, ya ini kan sudah seperti kontes bernyanyi. Oke? Ya, kita perhatikan di sini ya, narasi soalnya. Positive values of life and characters using, menggunakan linguistik. Ya, ini linguistik. Ini juga masih berhubungan dengan linguistik sebenarnya ini. Cuman di sini lebih dijabarkan lagi. Ya, termasuk intonasi, pronunciation, ya, penekanan. Maka yang berhubungan dengan hal itu kira-kira yang mana? Bisa kita sebutkan alpha, beta, Charlie, delta, echo gitu ya. Echo. Interpreting. Iya. Menginterpretasikan. Jadi teman-teman, kalau dikatakan menginterpretasikan, memang lagu kan seperti itu, ya. Ada lagu seperti ini, dunia ini panggung sandiwara. Nah, itu kan makna apa ya? Seperti idiomatik gitu ya. Jadi seperti itulah kalau kita hubungkan dengan narasi soal tadi, ya, interpreting the linguistic elements. Ya, tentu di sini ada hubungannya ya, linguistic elements. Dari penekanan juga teman-teman ya, dari penekanan kata-kata itu artinya bisa berbeda gitu ya. Oke, jadi yang nomor 2 echo. Kita lanjut ya, nanti bisa bertanya jawab kita. Oke teman-teman, soal nomor 3 ini sedikit mengarah ke grammar ya, sedikit mengarah ke grammar ya, tapi tidak apa-apa, kita bahas saja ya. The incorrect underline word. Ya, di sini ada beberapa underline word ya. Ini kira-kira yang salah ini di mana? Maka bisa kita lihat pokoknya kalau kita ingin melihat menganalisa yang pertama, kita perhatikan kanannya ya, sebelum atau sesudahnya. Penguins are the most
commonly birds in the Antarctic. The most. Apakah ini benar atau salah Bapak Ibu? 3. Yang pertama ini. Salah. Semestinya Common. ya, jadi setelah the most itu ya the most beautiful gitu ya. Jadi diikuti adjective ya, bukan adverb. Iya. Jadi sudah benar ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini tentang dimensi pengetahuan Bapak Ibu ya. Sini sudah ada sedikit saya sertakan kisi-kisinya ya. Dimensi pengetahuan. Oke. The description symbolizes what? Oke, maka ya deskripsi ini, narasi ini ya. Coba kita baca ya. An awareness of one thought process play a central role in explaining ya, and describing the learning process the learner have, as it shapes learners' belief and attitude toward learning process that in turn lalu their behavior is directly related to language learning and teaching as well. Jadi tentang dimensi pengetahuan Bapak Ibu ya. Jadi ada dia yang pertama itu yang paling mudah factual knowledge ya. Lalu ada conceptual knowledge. Lalu ada procedural knowledge. Ya, lalu ada metacognitive knowledge. Kalau yang deklaratif itu tidak ada dia istilah itu dalam Charlie. narasi itu Bapak Ibu ya. Ya. Charlie. Oke, jadi kalau factual knowledge itu Bapak Ibu ya, kalau berdasarkan KKO ya, dia KKO-nya yang levelnya rendah, to mention ya, to repeat. Kalau yang selanjutnya, kalau konseptual ini dia masuk C2, to categorize gitu ya, atau mengelompokkan. Ya, kalau procedural knowledge ya, pengetahuan tentang steps of doing something. Metacognitive knowledge ini dalam rangka berpikir. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Maka berdasarkan hal tersebut di sini ya, coba dibaca saja kalimat pertama ya. Ya, berdasarkan yang saya jelaskan tadi teman-teman. An awareness of one thought process. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Procedural knowledge. Ya, itu steps of doing something ya. Jadi kalau metacognitive ini adalah ya proses berpikir, dalam kerangka berpikir ya. Jadi masuk dia nomor 4 metacognitive knowledge Bapak Ibu ya. So the right answer is delta. Nomor 4 ini delta Bapak Ibu. Oke. Yes. Silakan teman-teman, nomor 1 sampai 4 silakan. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, silakan. Sir, Ya, silakan. halo Pak. Pak, untuk yang soal nomor 4 itu ada jembatan keledai mengingat nggak, Pak? Mengingat saya peserta baru gitu kan, ini benar-benar belum nyaut gitu loh Pak. Maksudnya untuk yang konseptual, deklaratif tadi ada nggak jembatan keledai biar udah mengingat? Ya. Di sini bisa juga berdasarkan narasinya ya, fakta-fakta. Ya, fakta-fakta. Ya, fakta-fakta. Coba sebutkan atau beritahu saya kamu memiliki berapa mata gitu ya. Atau manusia memiliki berapa mata gitu. Ya fakta-fakta. Jadi selanjutnya prosedural. Ini kan sudah kata prosedur ini kan seperti types of text ya. Ada procedural text. Ya, berarti kan tentang
langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Gitu ya. Nah, itu kan sudah memandu kita itu. Oke, yang lain silakan. Kalau izin Pak, kalau conceptual knowledge itu mencakup pemahaman ya, konsepnya, pengertian gitu ya. Contohnya tadi kita buat mengkategorikan gitu ya. Cakupannya. Ya. Jadi ini kan kalau kita hubungkan ke level kognitif Bapak Ibu, dia kan masuk level C2. C2 itu kan memahami, sama ya. Ya, sudah benar. Ya, memahami. Ya. Jadi dia terkait dengan definisi Pak ya. Definisi ya bisa juga. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya silakan. Kalau ada kalimat tadi yang describing yang nomor 4, Sir. Oke. Ya, silakan. Iya, di situ ada penjelasan explaining and describing the learning process. The learners have. Apa itu tidak termasuk jebakan kita untuk masuk ke prosedur knowledge itu. Ya. Oke, cuman di sini tadi patokan intinya adalah sebentar ya. Iya. Patokan intinya adalah once thought processes. Proses-proses berpikir seseorang. Ya, itu kata kunci utamanya. Oh, Oke. baik, Sir. Ya. Berarti itu kognitifnya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada nanti masih bisa bertanya ya. Kita lanjut dulu. Isi nomor 2 Pak, apa yang benar tadi? Nomor 2 Eko. Nah, kalau Eko itu E ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ini teman-teman tentang metode. Metode belajar ini merupakan FR Bapak Ibu ya. Kalau saya katakan FR itu field report. Jadi seperti informasi dari mereka-mereka yang sudah melaksanakan ujian. Ya, metode ya. Jadi di sini ada conceptual, cooperative, inquiry, problem, project. Oke. Memahami ini Bapak Ibu ya, bisa juga kita cara sederhananya dengan menentukan kata kunci masing-masing. Kalau project ini ya project ada produk. Kalau kita hubungkan dengan KKO berarti nanti narasinya ada apa Bapak Ibu? To create atau to make. Ya. Kalau problem based learning apa ini Bapak Ibu? Ya ada problem and solution. Ada solusi yang ditawarkan. Kalau inquiry apa Bapak Ibu kata kuncinya? Kolaborasi. Apa? Kerjasama. Belum. Kolaboratif. Belum. Collecting data itu. Ya, collecting data. Yes, collecting data. Ya, collecting data atau penelitian atau hipotesis. Ya, bisa juga nanti dia collecting data to the problem bisa juga ya. Kalau cooperative learning, ya ini baru kerjasama Bapak Ibu ya. Ya, kalau contextual learning apa ini kata kuncinya? Daily activity. Ya. Daily activity bisa juga ya. Maka berdasarkan hal tersebut apa ini Bapak Ibu tentang apa ini? Metode apa nih? Collecting inquiry. Inquiry. Yes. Inquiry. Sir. Oke Bapak Ibu sudah benar ya? Yes. Ya, selanjutnya soal nomor 6. What is the content of the background points presented by students? Ya. Jadi kalau model soalnya seperti ini Bapak Ibu, tentu ya jawabannya ada terdapat di sini ya. Jadi ini ada kaitannya dengan comprehension, pemahaman ataupun reading comprehension. Namun di sini dia cukup singkat. What is the content of the background points presented yang dipresentasikan murid? Coba kita baca ya.
Ya, during assessment opportunities, student can present their project material. Presentation point can consist of. Nah, ini kan sudah muncul ya, berarti tinggal di sini aja dia. Apa jawabannya Bapak Ibu? A. Student reflect on one of the conditions. Ya, student reflection on the condition of ya, surrounding environment. Itu sudah sama dengan background, ya. Jadi sudah benar ya? Yang panjang yang benar. Ya, bisa juga sih seperti itu kadang ya. Oh ya. Atau lebih sering gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya. The authentic assessment of the expected skill that the teacher can do. Ya, ini ya, authentic. What is the meaning of authentic? Asli, naturally, original. Iya. Ya. Coba kita baca teman-teman ya. A teacher wants to apply an appropriate authentic assessment to evaluate what extent the students have already had speaking skill and are able to develop their critical thinking after studying argumentative text. Delta. Delta. Coba kita baca Bapak Ibu ya. Oh sorry, Pak, sorry. Ini ada biasanya teman-teman kalau dia ada jenis teks ini ya, ini bisa menjadi kata kunci ya teman-teman ya. Oke, kalau ada jenis teks tertulis di narasi soal ataupun kalimat terakhir itu bisa menjadi kata kunci atau hal yang perlu diperhatikan. Ya. Apa ini argumentatif? Kalau dikatakan teks argumentatif, Bapak Ibu, Perspektif. Iya. gimana? Iya. Sebentar ya. Eko, Pak. Ya. Ada yang menjawab Eko, ada yang lain? A, sir. Ya, alfa, beta, Charlie, delta, Alpha. alfa ya. Ya. Conducting group discussion about the writer's view in the text. Oke, di sini diawali dengan conducting. Conducting itu melaksanakan ya. Di sini presenting. Ya, ini juga bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu ya, kata-kata awal itu. Di sini conducting. Ya. Coba kita ulangi lagi ya. A teachers want to apply an appropriate authentic assessment, Bapak Ibu. Assessment. Ya, assessment. To evaluate to what extent students have already had speaking skill and are able to develop their critical thinking. Jadi diharapkan nanti murid-muridnya bisa mendevelop apa? Critical thinking mereka. Di sini mempresentasikan perspektif yang berbeda. Nah, seumpamanya ada pihak yang Dari argumen. mendukung, ada pihak yang menolak. Apakah dengan A atau C, alfa atau eko yang bisa mendevelop critical thinking murid-murid? Eko, karena Eko sih Ya, di sini lebih dia presenting ini Bapak Ibu ya, different perspektif. Eko, Pak. Itulah yang berhubungan dengan argumentative text, Bapak Ibu ya. Different perspektif atau different idea, Iya. different opinion. Perspektif. Ya. Iya. Jadi yang eko Bapak Ibu ya, nomor 7. Dengan critical thinking. Ya. Kita lanjut soal nomor selanjutnya ya, nomor 8. Ya, jadi kata TPEC ada muncul jelas di sini, ada TPEC Bapak Ibu ya. Jadi TPEC itu technological, pedagogical, content knowledge.
Jadi kalau yang kisi-kisi UPPPG Bapak Ibu, dia dihilangkan seperti ini ya, PCK ya, PCK, teknologinya dihilangkan. Oke. Jadi sebenarnya teknologi ini juga masuk dalam kisi-kisi PCK, SJT, UPPPG teman-teman ya. Teacher gives the students the learning link from the internet, then ask them to learn the material. The teacher tests the students' understanding by giving them a G form, Google Form maksudnya ya, link, and asking them to answer the question on the G form. The activities belong to the instructional characteristic of what? Ya, teman-teman, tentu di sini learning center ini bisa kita eliminasi. Providing feedback ya, karena ada proses belajar, berarti bukan hanya providing feedback. Ya, ini juga tidak. Ya, jadi sini sudah jelas alfa Bapak Ibu ya, lebih tepat dia alfa. Ada Google Form di situ. Ya, oke. Kita lanjut dulu sampai nomor 10 Bapak Ibu ya. Oke, ini tentang ini lumayan apa ya? Opsi jawabannya lumayan panjang-panjang. Walaupun panjang-panjang begini Bapak Ibu, dengan menentukan kata kuncinya ini bisa akan lebih mudah. How should Mr. Tony use technology or active learning methods in this situation? Apa kata kuncinya Bapak Ibu? Teknologi. Nyambung ini teman-teman ya. Teknologi, penggunaan teknologi, dan ada unsur aktif. Aktif maksudnya di sini murid yang aktif. Maka nanti jawabannya di sini Bapak Ibu harus mengandung ini. Untuk lebih meyakinkan kita baca sini. Mr. Tony realized that some students in his classroom often seem bored. Makanya sini kan dikatakan bosan dan tidak terlibat. Oleh karena itulah Mr. Tony ingin ini aktif. Metode belajar yang aktif. Ya udah, kita cari aja di sini yang mana dia ada teknologi atau aktif. Ini kata kuncinya Bapak Ibu cari di sini. Ada yang jawab alfa. Ada yang lain? Alpha. Ada yang lain? Apakah di sini ada unsur aktif Bapak Ibu? Di alfa ada nggak unsur aktif? Ya. Activities. Mr. Tony organize. Oke teman-teman, kalau presentation ini murid-murid aktif nggak? Aktif. Udah, Aktif, sir. aktif. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau ada presentation berarti murid-murid aktif. Dan juga di sini ada teknologi. Kalau interest ini menarik. Menarik itu menarik minat murid belum tentu aktif. Oke teman-teman. Nomor 9 delta. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyanggah jika ingin menyanggah ya. Saya terbuka. Okay, next question number 10. Activities that accelerate students to investigate their character in verbal. Yeah. Can you tell me what is the keyword?